Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jay Kulsuturi dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk menyelesaikan mata kuliah Astrodet, terkhususnya praktikum pertama. Jadi judul praktikum ini adalah eh, review PBO, di mana program yang dibuat ini merupakan sebuah program matrix, di mana jika kita lihat penjelasannya di sini, itu merupakan sebuah matriks yang bisa menampilkan, menjumlahkan, dan mengurangkan serta mengalihkan matriks. Program ini dia harus ada dapat dalam dua file, yaitu matriks job.java dan matriks app.java. Yang berikut adalah contoh dari inputnya. Ini adalah inputnya yang warna hitam, dan outputnya adalah berikut. Saya akan menjelaskan programnya. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan program matrix.java. Jadi pertama di sini kita mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama matrix. Ini akan jadi kelas kita pertama ya. Jadi kelas ini kita deklarasikan sebuah atribut private integer untuk kelas dari matrix tadi. Jadi ada elemen, ada baris, kolom, dan name. Di mana elemen baris kolom bertipe integer, sedangkan elemen itu bertipe untuk apa ya, array, dan string string itu bertipe dan name itu bertipe string. Jadi elemen itu merupakan array dua dimensi, yaitu untuk bakalan menyimpan nilai dari matriks. Lalu ada baris dan kolom untuk menyimpan ukuran dari matriks. Lalu name itu ada nama matriks. Karena itu bakalan dibutuhkan untuk eh, bagian dari matriks ini nantinya. Lalu ini adalah bagian konstruktor untuk kelas matriks. Jadi konstruktor ini digunakan untuk membuat objek matriks baru. Jadi ada baris dan kolom untuk menentukan ukuran matriks, di mana name itu adalah matriks. Nah, yang ada di dot elemen ini, itu menginisialisasikan matriks dengan ukuran baris kali kolom. Lalu ada public void, metode set elemen yang ini, metode yang namanya set elemen itu untuk mengatur nilai pada posisi tertentu dalam matriks. Itu mengatur nilai itu berdasarkan indeks dan eh, baris, indeks baris dan kolom yang bakalan diberikan pengguna nantinya. Lalu ada getternya juga untuk mengambil nilai posisi tertentu dalam matriks. Lalu di sini ada metode pertama kita yaitu metode display. Metode kedua ya. Metode kedua display yang berguna untuk mencetak isi matriks. Jadi di sini digunakan looping. Jadi pertama kali itu ditampilkan nama dari matriksnya terlebih dahulu. Lalu diikuti oleh elemen-elemen matriks dalam format baris dan kolom. Di sini ada dua buah looping for. Itu digunakan untuk menampilkan setiap elemen dalam matriksnya itu nanti. Lalu di sini ada add matrix yang merupakan penjumlahan matriks. Di sini metode add ini digunakan untuk menjumlahkan matriksnya ini dengan matriks lain yaitu matriks P. Jika ukuran kedua di sini ada dicek fungsi if di sini. Jika ukuran kedua matriks tidak sama, program itu bakalan memunculkan pesan kesalahan dan bakalan stop. Jadi di sini jumlah baris dan kedua untuk kolom untuk kedua matriks harus sama, lalu akan return false. Namun jika sama, maka dia akan lanjut ke loop yang selanjutnya, dan di ini akan menggunakan loopingan untuk menambahkan elemen dari kedua matriks secara elemen per elemen menggunakan dua loop for. Lalu di sini ada sama aja sama kayak add-nya untuk subtract ya untuk pengurangan. Namun bedanya di sini ada sini digunakan subtraksi atau negatif atau mengurangi, namun dia untuk metode add dia digunakan plus. Lalu agak berbeda untuk multiply.
Jadi di metode multiply ini digunakan sama kayak tadi ya, tapi ini untuk mengalihkan dua matriks. Jadi operasi ini bakal dapat dilakukan hanya jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Jadi kalau persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan tidak bisa dilanjutkan. Lalu eh, hasil perkalian hasil perkalian yang antara kedua matriks itu akan disimpan dalam sebuah matriks baru. Di sini matriks baru tersebut diberi nama result ya. Lalu peraturan gimana ini dilakukan ada tiga buah for loop. Jadi ada tiga buah loop for. Jadi loopingnya ini akan kalau diperhatikan itu sama dengan bagaimana kita melakukan perkalian pada matriks pada umumnya. Baik, lalu saya akan melanjutkan. Saya juga simpan dalam sungai. Lalu ke program selanjutnya. Jadi pertama itu kita mengimport ya kan. Di sini kita mengimport dua buah yaitu ArrayList dan scanner. Scanner untuk melakukan apa? Untuk minta input dari pengguna. Lalu ArrayList itu untuk menyimpan kumpulan kumpulan matriks. Lalu pertama kita deklarasikan matrix app, itu kelas matrix app dan main dari sini. Lalu kita buat scanner, objek scanner yang diberi nama scanner. Ups, diberi nama scanner untuk membaca input. Lalu kita mendeklarasikan sebuah array list yang bernama matrices. Sini ada namanya matrix, matrix untuk menyimpan objek-objek dari matriks yang bakalan kita buat nanti atau user atau pengguna pengguna gunakan nanti. Soal jumlah. Sini ada inputan pertama dari user ya kan. Jadi ini merupakan jumlah matriks yang ingin dibuat. Jadi pengguna bakal diminta untuk masukkan berapa jumlah matriks yang ingin dibuat dan akan disimpan dalam variabel yang bernama jumlah. Nah, di sini ada looping. Jadi ini merupakan sebuah loop untuk membuat beberapa matriks berdasarkan input pengguna. Jadi setiap iterasi di sini itu akan membaca nama, membaca jumlah baris dan untuk kolom untuk matriks baru. Lalu objek matriks baru dibuat menggunakan konstruktor di file yang sebelumnya itu matrix.java itu ya. Terus. Sebelumnya ini tadi. Lalu elemen-elemen matriks dimasukkan dengan looping yang ada dua ini, yang for ini, dia bakal dimasukkan ke dalam matriksnya. Lalu kalau selesai, objek matriks itu ditambahkan ke dalam array list tadi, yang matrices ini ya. Lalu di sini kita ada menampilkan matriks yang pertama. Jadi di sini program meminta pengguna untuk memilih matriks pertama berdasarkan indeks. Sini ada apa namanya exception untuk mengecek kalau indeksnya itu valid atau enggak. Karena kalau dipilih maka akan keluar exception matriks ke ini tidak tersedia gitu. Di sini exception yang digunakan adalah index out of bound, di mana ini artinya dia itu tidak ada dalam range yang harusnya ada. Misalnya dia minta display matriks ke di 8 sedangkan matriksnya adanya 2 gitu ya. Maka dia akan matriks tidak tersedia. Nah, kalau indeks valid, dia akan menampilkan matriks menggunakan metode display yang ada di sebelumnya ya. Lalu kalau indeksnya itu nggak valid, dia itu bakalan menangkap kesalahan yang pakai exception index or bonus itu dan menampilkan pesan error tadi. Lalu ada menampilkan matriks kedua. Ini sama-sama bagian sebelumnya, tapi
Yang ini untuk memilih dan menampilkan matriks kedua. Sama ya. Saya bedanya untuk target satu 2. Lalu ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini. Jadi di sini setelah kedua matriksnya dipilih, program itu bakalan mencoba menjumlahkan matriks pertama, yaitu kita beri nama matriks A di sini, dengan matriks kedua, yaitu matriks B, menggunakan metode add. Ini add ya, yang tadi, metode yang tadi. Kalau ukuran matriksnya cocok, maka hasilnya disimpan dalam matriks A dan bakalan ditampilkan. Ini kalau enggak, itu tidak bisa. Lalu ada pengurangan matriks. Program ini pengurangan matriks yang ini. Ini persis sama juga, tapi bedanya di sini digunakan metode subtract. Yang tadi kan menggunakan metode add. Yang kali ini digunakan metode subtract. Lalu yang yang lumayan panjang, beda dengan pengurangan dan penambahan, kalian lebih rumit. Jadi di sini eh, pengguna, jadi user diminta untuk memilih matriks ketiga. Lalu matriks ketiga ini dia itu bakalan dikalikan dengan matriks pertama dan matriks kedua menggunakan metode multiply. Nah, jadi sini ada banyak, ada apa juga ya? Di sini ada sama seperti sebelumnya disediakan. Ini kan tadi disuruh milih tuh. Jadi setiap kali disuruh milih harus ada exception supaya dia itu tidak out of bound. Jadi sini dia udah dipilihnya lah matriks ketiga, lalu dikalikan dengan matriks pertama dan kedua pakai metode multiply. Hasilnya ini bakalan disimpan dalam objek baru yang namanya hasil kali dan hasil kali satu dan hasil kali dua yang bakalan kemudian ditampilkan. Baik, sekian adalah penjelasan saya untuk programnya. Supaya lebih jelas lagi, saya akan coba melakukan demo. Jadi untuk demonya kita akan menggunakan sesuai yang ada di modul. Jadi kita jalankan pertama compile, akan perintah berikut. Ya, coba. Lalu kita jalankan program. Kita akan perintah berikut. Oke, nah kita akan menggunakan output atau input yang sama dengan yang ada di modul. Jadi pertama itu ada satu, lalu A, satu A, lalu dua satu, dua, dua, lalu isinya satu, dua, tiga, empat, lalu satu, satu, jalan, satu, dan sini bisa dilihat, bisa kita cek outputnya apakah sama ya. Ini buat matriks satu dengan ukuran 2x2 dan jalur A. Matriks satu dengan ukuran 2x2 dan jalur A, lalu kita input isi dari matriks satu. Dari matriks satu yaitu matriks A. Matriks A itu isinya 1, 2, 3, 4. Matriks satu, matriks 1, 2, 3, 4. Hasil penjumlahan matriks satu dengan ke satu. 4, 6, 8. Hasil pengurangannya itu 0, 0, 0, 0. Lalu matriks ketiga dia di sini matriks 3, lalu dia itu berfungsi ya, exceptionnya. Index 2 outbounds for line 1, matriks ketiga tidak tersedia. Nah, sudah sama. Jika masih, nah itu bisa dicek menggunakan ini atau grader bahwa ini sudah benar ya. Baik, sekian adalah video penjelasan saya terhadap program tersebut yang telah dikerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.